Kembali menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal yang ke-56. Sekali lagi, ini adalah Mazmur Daud. Dan untuk kita bisa memahami Mazmur Daud atau pengajaran dari Daud, maka kita harus kenal sosok Daud. Jika saya bertanya kepada Anda, menurut Anda, sifat apa yang dimiliki Daud? Salah satu sifat Daud yang cukup menonjol adalah dia orang yang sangat berani. Dia seorang pemberani. Ini terlihat jelas ketika semua orang Israel, bahkan termasuk prajurit-prajurit hebat, panglima-panglima perang Israel, bahkan termasuk Raja Saul sendiri, ketika ditantang oleh Goliat, mereka semuanya takut. Dan hanya satu orang yang berani menghadapi tantangan Goliat. Siapa? Daud. Seorang masih muda, dan menariknya dia bukan seorang tentara, dia seorang penggembala kambing dan domba, tetapi dia berani menghadapi Goliat yang besar, raksasa itu. Jadi salah satu sifat Daud, salah satu hal yang mencolok dari Daud adalah keberaniannya yang memang luar biasa. Tetapi justru di dalam ayat ini kita disadarkan bahwa orang seberani apapun ternyata tetap juga memiliki sisi-sisi takut di dalam dirinya. Ayat yang keempat, Daud berkata seperti ini, waktu aku takut. Artinya Daud pun bisa takut. Maka hal yang pertama saya hendak mengatakan kepada Anda semuanya, sesungguhnya takut itu wajar. Setiap manusia bisa takut. Dan sepertinya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah takut. Orang punya sifat sepemberani apapun, bisa saja dia takut. Di fase ini, Daud juga merasa takut. Kenapa dia takut? Karena berulang kali dia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Masalahnya adalah orang-orang yang dianggap sahabat terdekat, orang-orang yang dia percaya, juga mengkhianati dia, menyerahkan dia ke tangan Saul dan seterusnya. Itu sebabnya seolah-olah Daud ini dikepung oleh musuh dari luar, yaitu kejaran Saul, tapi juga dikhianati oleh orang-orang dalam, musuh dalam selimut. Itulah yang membuat dia takut. Dan kita akan belajar bagaimana respon Daud ketika dia takut. Dan ini akan menjadi sebuah teladan yang menarik buat kita semuanya. Ayat yang keempat saya ulangi lagi. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman yang kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Daud takut, tetapi ketika dia tahu, responnya adalah aku ini percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang firman yang kupuji. Ketika dia takut, dia tidak mengandalkan manusia. Ketika dia takut, dia tidak mengandalkan koneksinya. Ketika dia takut, dia tidak mengandalkan orang-orang yang bisa memberikan rasa aman kepada dia. Daud tidak melakukan itu. Yang Daud lakukan adalah dia berharap kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dan justru ketika dia percaya kepada Tuhan, ketakutan itu sirna dari dalam dirinya. Ini yang menarik, karena Daud berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Jadi kalau kita hitung secara kronologi, maka yang terjadi seperti ini. Ada tantangan, ada masalah terus-menerus, tantangan yang besar, Daud menjadi takut. Respon Daud adalah dia percaya kepada Tuhan. Dan begitu dia percaya kepada Tuhan, dia tidak takut lagi. Ini hal yang penting sekali terjadi dalam hidup kita. Karena banyak orang bergumul dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Kita takut akan masa depan, kita takut bagaimana dengan bisnis kita mengkhawatirkan akan anak-anak kita, keluarga kita. Kita takut dengan pandemi ini apakah berakhir dengan segera, ataukah berkelanjutan dengan bermutasinya virus COVID menjadi begitu banyak varian. Ada begitu banyak hal yang membuat kita takut. Belajar dari Daud, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak takut lagi. Kenapa Daud begitu yakin kepada Tuhan? Karena Tuhan itu Tuhan yang maha tahu, maha peduli. Bahkan Tuhan itu bisa merasakan yang kita rasakan.
Ayat yang ke-9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbat. Jadi Daud tahu persis ketika dia menangis karena jiwa yang mengalami kesesakan luar biasa. Dia menangis karena dikhianati orang-orang terdekatnya. Dia dikejar-kejar Saul yang notabene mertuanya sendiri. Bahkan dalam pelarian ia harus berpura-pura jadi orang gila dan seterusnya. Itu menyesakan buat dia. Dan dia percaya air matanya ditaruh di dalam kirbat Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita punya Tuhan yang peduli, kita punya Tuhan yang mengerti. Saya berdoa renungan ini memberikan kekuatan kepada kita semuanya, khususnya buat Anda yang hari-hari ini dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Jadilah berani, sebab kepada Tuhan saja kita percaya. Tuhan memberkati.